Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Ismut Fitomedica sekalian? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi ya dengan Ismut Fitomedica Channel. Terima kasih yang sudah bergabung untuk menonton video ini sekali lagi. Teman-teman yang baik, hari ini yuk kita bincang-bincang tentang obat bahan alam untuk merawat, menjaga pembuluh darah, serta menyembuhkan penyakit manakala kerusakan-kerusakan pembuluh darah itu sudah menyebabkan beberapa keluhan kesehatan atau menjadikan kita sakit karenanya. Baiklah teman-teman, ya sebelum kita masuk kepada produknya, coba kita lihat dulu ya tentang pembuluh darah kita itu. Nah, mengapa ya kita harus menjaga pembuluh darah kita? Mengapa? Ya, karena kan pembuluh darah itu sangatlah penting ya di dalam fungsi kita sehari-hari. Ya, pembuluh darah itulah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh, ya, tempat mengalirkan seluruh nutrisi, oksigen dan zat-zat penting dalamnya, zat-zat penting lainnya, sehingga kita dapat ya menjalani hidup secara sempurna, secara baik dan secara sehat. Jadi, kalau pembuluh darah kita itu dibiarkan, tidak terawat, dibiarkan rusak karena gangguan bermacam hal, entah itu karena radikal bebas, entah karena radiasi tertentu, entah rusak karena bahan kimia-kimia tertentu, kita akan mengalami keluhan-keluhan kesehatan. Jadi mengapa kita perlu merawat pembuluh darah kita itu karena itu tadi ya fungsinya yang penting. Dan pembuluh darah yang tidak terawat itu akan mengalami kerusakan pada bagian dalam lapisannya atau endotelnya. Ini hal yang penting teman-teman, karena endotel pembuluh darah atau lapisan dalamnya itulah yang mempunyai fungsi penting, mempunyai mekanisme yang secara otomatis dapat mengendalikan tekanan darah kita. Ya, jadi kalau endotel itu rusak, tekanan darah kita akan terganggu. Kita akan mengalami hipertensi, kita akan mengalami penyumbatan pembuluh darah. Pembuluh darah yang rusak itu endotelnya dia akan menjadi kaku, menjadi keras, dan mungkin sekali satu saat dia akan pecah atau bocor. Ya, nah keadaan ini pembuluh darah yang menyempit ya karena banyaknya endapan, banyaknya tumpukan-tumpukan lemak, tumpukan sisa buangan sel dan sisa-sisa lain yang menumpuk di sepanjang lapisan dalam pembuluh darah itu suatu saat akan membuat dia rapuh, mengeras, menyumbat. Nah, keluhan ini yang menyempit kita sebut dengan aterosklerosis. Nah, aterosklerosis inilah yang merupakan penyebab umum dari berbagai keluhan penyakit, antara lain hipertensi, serangan jantung, stroke, dan beberapa penyakit pembuluh darah perifer lainnya. Ya, jadi pengantar ini kiranya dapatlah memberi kita pencerahan betapa pentingnya kita merawat pembuluh darah kita, ya teman-teman. Jadi kalau kita sebut dengan kita sebut dengan aterosklerosis tadi, yaitu satu kondisi di mana pembuluh darah kita itu menyempit, mengeras, kaku, itu sebenarnya adalah sebagai suatu akibat jangka panjang dari peradangan pembuluh darah yang mungkin sekali terjadi terus-menerus tanpa kita sadari. Nah, kondisi ini kalau diperiksa itu ada ya beberapa hal yang dapat kita cermati, yaitu adanya tumpukan lemak di situ, kolesterol terutama. Adanya tumpukan juga produk-produk buangan sel dan juga ada tumpukan kalsium. Nah, jadi dinding bagian dalam pembuluh darah itu mengalami penebalan dan pengerasan. Ya, nah ini tentu tidak kita harapkan. Nah, nanti kalau sudah pembuluh darah kita menjadi kaku
rapuh, tentu dia akan mudah pecah, ya, patah ataupun menjadi bocor yang dapat menimbulkan perdarahan. Teman-teman mungkin seringnya dengar adanya keluhan penyakit jantung koroner, ya, yaitu satu kondisi di mana jantung kita tidak mendapatkan pasokan darah secara cukup karena adanya penyumbatan pembuluh darah yang mensuplai darah ke jantung. Nah, sebabnya penyumbatan keras, kaku, rapuh yang kita sebutkan di depan. Nah, adanya penyumbatan pembuluh darah ke jantung itu dapat dirasakan adanya rasa nyeri di dada. Ya, terasa sangat sakit, sangat nyeri, ya. Itu berlangsung sampai beberapa menit, ya, sekira 20 menit, baik dalam keadaan beraktivitas, bisa juga dalam keadaan istirahat, pusing atau sakit kepala, rasa lemah, mual, berkeringat dingin, dan lain-lain. Nah, informasi ini sebenarnya dapat kita lihat, ya, pada situs-situs Departemen Kesehatan yang memberikan kepada kita hasil-hasil riset kesehatan dasar untuk penduduk atau rakyat Indonesia, ya. Jadi ini adalah informasi yang sangat berguna yang disebarluaskan oleh Kementerian Kesehatan agar kita semua memahami, ya, kondisi ini sehingga kita dapat mengantisipasi dan dapat mencegahnya. Kemudian satu lagi kondisi stroke. Nah, stroke ini terjadi karena otak kita tidak mendapatkan pasokan darah. Otak yang tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup itu dapat mengalami kerusakan. Nah, bayangkan kalau ada satu bagian tertentu otak kita yang mengalami kerusakan, tentu otak itu tidak dapat mengendalikan seluruh aktivitas tubuh kita di mana di bawah kendali otak. Ya, mungkin kita bisa melihat ada orang yang mengalami stroke, sebelah badannya yang tidak dapat digerakkan, bagian kakinya kah, atau dia tidak dapat berbicara karena itu tadi, ya, adanya gangguan stroke. Apa saja sih yang dapat menyebabkan kita jatuh kepada kondisi penyumbatan pembuluh darah, dapat mengalami hipertensi, dapat mengalami stroke atau gangguan jantung. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, beberapa faktor risiko yang secara statistik, ya, dapat mencetus terjadinya keluhan kesehatan ini, ya, yang tidak dapat kita abaikan adalah tentu faktor umur, ya, di mana orang yang lebih tua kondisi badannya tidak lagi seprima orang yang lebih muda. Tentu ini juga merupakan faktor risiko yang cukup berpengaruh. Kemudian jenis kelamin, ya, pada saat ini diketahui bahwa laki-laki lebih banyak mengalami penyakit jantung koroner ini, ya, yang disebabkan oleh adanya penyumbatan atau kerusakan pembuluh darah. Namun perempuan juga bisa kok sampai kepada kondisi ini, terutama yang sudah memasuki usia menopause. Kemudian juga faktor keturunan, ya, mungkin barangkali orang tua kita pernah, ya, mengalami gangguan-gangguan kesehatan semacam ini sehingga kita sebagai anak-anaknya mempunyai juga risiko untuk terserang penyakit yang sama manakala kita tidak waspada, tidak baik-baik menjaga kondisi kesehatan, ya. Nah, ketika seseorang itu jatuh pada sakit penyumbatan pembuluh darah yang berisiko terhadap serangan jantung, hipertensi, stroke, dan lain-lain, pengobatan yang biasanya diberikan oleh dokter adalah pasti kalau memang kolesterolnya tinggi, dia pasti diberikan obat penurun kolesterol. Nah, manakala darahnya ada penggumpalan darah pada pembuluh darah, dokter akan memberikan, ya, obat pencegah penggumpalan darah. Dan juga manakala darahnya kental, dokter juga akan memberikan obat pengencer darah supaya tidak terjadi pembekuan darah di dalam saluran atau di dalam pembuluh darahnya. Nah, jadi kalau kita melihat penyakitnya ini dengan pengobatan yang selama ini memang kita lakukan, jadi pentinglah sekali bagi kita atau bagi teman-teman yang mempunyai memang kondisi tekanan darah tinggi yang sudah selama ini diidap atau diabetes untuk mengontrol, ya, tekanan darah tinggi dan diabetes dan juga kolesterol supaya
kondisi pembuluh darah itu tidak menjadi lebih buruk ya. Oke. Nah, pada saat ini sebagaimana judulnya saya sampaikan kepada teman-teman, selalu Ismut Phytomedica itu memproduksi obat yang terbuat dari bahan alam. Jadi bukan kimia sintetis, tetapi yang berasal dari bahan alam, karena bahan alam itu sangat kaya dengan senyawa-senyawa bioaktif yang dapat kita olah, dapat kita manfaatkan untuk merawat dan menyembuhkan pembuluh darah kita yang sudah sakit, atau merawatnya untuk tetap selalu sehat. Nah, dapat kita manfaatkan. Nah, pada kali ini kan saya akan sekali lagi memberikan informasi tentang produk yang namanya Spondylos. Nah, Spondylos ini produk dari Ismut Phytomedica, dibuat atau mengandung ekstrak dari tanaman yang namanya Physalis angulata. Physalis angulata ini dalam keseharian kita biasa sebut dengan namanya ciplukan. Nah, jadi Spondylos ini mengandung ekstrak herba pohon ciplukan itu sebanyak 500 mg per satu kapsulnya. 500 mg. Dan ini 500 mg ini adalah murni ekstrak ciplukan saja, tidak mengandung tambahan apapun juga. Banyak teman-teman bertanya kepada saya, apakah ada zat-zat kimia tambahan di dalamnya, baik di dalam Spondylos maupun di dalam produk-produk Ismut Phytomedica lainnya. Sekali lagi saya sampaikan, Ismut Phytomedica selalu memproduksi obat bahan alam yang murni dari ekstrak bahan alam itu sendiri tanpa tambahan apapun. Nah, jadi Spondylos ini sudah didaftarkan di Badan POM, ya, terdaftar di Badan POM sehingga sudah legal untuk diedarkan bagi masyarakat, ya. Mengandung tadi itu tanaman ciplukan atau Physalis angulata dengan berat kapsulnya 500 mg. Ya, zatnya tunggal ya. Nah, apa sih khasiat Spondylos ini sehingga kok Ismut merekomendasikan ini untuk menyembuhkan pembuluh darah yang bermasalah, pembuluh darah yang menyumbat, yang mengganggu jantung, yang membuat kita menjadi stroke, yang membuat kita menjadi darah tinggi, membuat kolesterol kita tinggi. Nah, jadi Spondylos itu ya, jadi zat-zat berkhasiat di dalam Spondylos itu dapat mengembalikan fungsi endotel pembuluh darah dalam mengatur keseimbangan fungsi-fungsi kita di dalam tubuh, terutama fungsi untuk mengatur tekanan darah kita, fungsi untuk mengatur aliran darah kita, sehingga pembuluh darah kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga darah kita selalu dalam kondisi yang normal bagi yang belum sakit. Manakala yang sudah mengalami sakit, penyumbatan atau darah yang kental dan lain-lain, Spondylos dapat membantu Anda menurunkan kekentalan darah, menghilangkan plak. Plak itu ya seperti tumpukan-tumpukan kolesterol, tumpukan lemak, sisa buangan sel, tumpukan kalsium yang mengotori pembuluh darah itu. Plaknya dapat dihilangkan atau dikikis ya dengan senyawa-senyawa bioaktif yang terkandung di dalam Spondylos. Nah, bagi pembuluh darah yang masih bagus, dia akan mencegah terjadinya tumpukan plak itu atau pembentukan plak. Bagi yang sudah mengalami stroke, insya Allah Anda akan sembuh dengan Spondylos dengan dosis sesuai yang kami sarankan dan dalam jangka waktu sesuai yang kami sarankan, ya. Mengendalikan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh sehingga keluhan-keluhan yang berada di tungkai atau di daerah-daerah pinggir tubuh kita lainnya dapat diatasi. Nah, inilah kondisi Spondylos yang amat penting. Teman-teman, Ismut Phytomedica itu di mana saya berada di dalamnya, kami itu tidak henti-hentinya membuat pengkajian, membuat telaah untuk terus-menerus mengembangkan produk-produk kami sehingga terus-menerus mengalami kemajuan.
Nah, di dalam kami melakukan kajian, kami terus meneliti Physalis angulata itu apalagi kan khasiatnya. Oh, khasiatnya ya tadi sudah kita sampaikan. Nah, kami tetap melakukan perbaikan, peningkatan teknologi. Nah, jadi pada saat ini saya ingin mengenalkan satu produk baru yang namanya Revistro. Revistro ini kandungannya sama dengan Spondylos, yaitu Physalis angulata ekstrak 500 mg per kapsul. Nah, namun dibuat dengan teknologi yang sudah lebih kita tingkatkan lagi. Jadi ada kemajuan teknologi yang kita terapkan di dalam Revistro untuk lebih meningkatkan lagi khasiat yang sudah bagus dari Spondylos itu kita tingkatkan lagi. Nah, Revistro ini sudah didaftarkan juga di Badan POM ya. Pada saat ini kita sedang melakukan proses produksinya. Jadi dalam waktu dekat lah, mungkin dalam waktu 1 bulan ke depan kita akan ya mensubstitusi, mengganti Spondylos dengan yang namanya judulnya Revistro. Tapi isinya tetap sama dan khasiatnya tetap sama, bahkan dibuat dengan teknologi yang lebih bagus. Ya, karena kami melakukan pengembangan. Nah, kenapa kami mengganti nama ini Spondylos? Ini tentu ada masukan dari beberapa dari dokter, juga masukan dari tenaga kesehatan lagi dan mitra-mitra kerja kami memberikan masukan untuk satu nama yang kiranya lebih lebih cantik ya, lebih manis ya, dan lebih pas gitu dengan fungsinya. Nah, lalu usulan itu kami diskusikan di Badan POM, dan telah disetujui bahwa Spondylos yang selama ini kita kenal dalam waktu dekat akan kita pasarkan dengan nama yang baru, yaitu Revistro. Tetapi dosisnya, khasiatnya sama ya dengan Spondylos yang Anda kenal selama ini. Nah, bagi teman-teman yang pada saat ini masih mengkonsumsi Spondylos, tidak usah khawatir. Ya, silakan diteruskan Spondylosnya, karena kita memang juga masih mempunyai stok Spondylos sampai nanti satu saat selesai tugas Spondylos dalam melayani Anda, lalu kita akan menggantinya dengan produk baru yang namanya Revistro. Begini informasi pada hari ini untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan Anda berkenannya dengan informasi pada hari ini dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih ya sudah selalu menonton Ismut Fitomedica Channel. Jadilah sahabat setia Ismut Fitomedica Channel. Sampai kita berjumpa kembali ya pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.